Shalom, damai di hati. Syukur kepada Allah karena saat ini kita semua dalam keadaan baik. Semua dalam keadaan bersyukur, tidak dibatasi karena suka ataupun duka, tetapi karena iman kepada Allah yang menguatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebagaimana pembacaan Alkitab yang baru kita baca dan kita dengarkan dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat 30 menyatakan kepada kita semua tentang betapa indahnya berita dari Allah bahwa kita tidak sendiri menjalani segala sesuatu dan Roh Allah ada pada kita. Oleh sebab itu kita dihantar dengan tema Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kitab Roma pasal 8 secara khusus ayat 18 sudah dimulai dengan kalimat, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, dan seterusnya. Di awal pembacaan sudah sangat jelas Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang waktu itu jemaat di Roma sudah ada lebih dahulu. Kemudian Paulus menuliskan surat kepada mereka, dan sudah terjadi lebih dahulu kesenjangan antara orang Yahudi, orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi, atau orang-orang Yunani dan orang-orang lain di luar bangsa Yahudi. Kesenjangan ini sempat mereka bertikai tentang pemahaman yang berbeda, dan Paulus selanjutnya cukup lama sesudah itu dia menyampaikan surat ini, diingatkan kembali kepada jemaat yang ada di Roma. Kata dibandingkan penderitaan dan kemuliaan menunjuk pada sebuah timbangan, pada sebuah bobot. Rasul Paulus hendak menekankan kepada jemaat di Roma, hendaklah bobot kemuliaan lebih berat, dan bobot penderitaan semestinya lebih ringan. Ini harus dijaga dalam keseimbangan hidup beriman sebagai anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah pun memang kita diangkat oleh Allah, namun dalam proses itu Allah merencanakan, Allah merancangkan semuanya itu jauh sebelum kita ada pun sampai sekarang, dan sebelum surat itu ditulis. Sehingga kita kini diajak untuk melihat bahwa bobot kemuliaan yang disediakan Allah nantinya dan bobot penderitaan yang sekarang kita alami akan benar-benar terlihat lebih berbobot kemuliaan Allah. Lebih berat kemuliaan Allah itu akan terjaga dengan sekarang kita harus penuh pengharapan. Pengharapan sebagai anak-anak Allah. Sebab ternyata baik penderitaan, baik kesenangan bisa menjatuhkan manusia di dalam dosa dan menjauhkan dari Allah. Dalam bagian Alkitab ini diingatkan, menjalani hidup yang namanya perjalanan bisa saja kita jatuh. Kalau jatuh tidak ada yang enak, biar jatuh cinta. Tetap. Sehingga kalau jatuh menderita. Menghadapi penderitaan ini dibutuhkan pengharapan itu. Pengharapan kita sebagai anak-anak Allah
untuk melihat bahwa Allah turut bekerja dengan cara rohnya diberikan kepada kita. Itulah yang disampaikan dalam bagian Alkitab kitab Roma. Penderitaannya berat. Semua makhluk mengeluh. Mengapa disampaikan semua makhluk? Kita ingat peristiwa Adam mendapat amanat agung. Peliharalah bumi dan segala isinya. Beranak cuculah dan seterusnya. Kemudian Adam jatuh di dalam dosa. Jatuhlah semua makhluk mengeluh. Alam pun mengeluh. Yang tak terucapkan. Bahkan bisa jadi manusia juga sering ada keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Bahkan disampaikan seperti sakit bersalin. Ingat saudara-saudara, walaupun menderita, walaupun sakit, tapi kalau bilang sakit bersalin berarti menderita untuk mengusahakan hidup. Berjuang untuk hidup. Tidak ada perempuan yang ingin ada dalam proses itu kemudian meninggal atau berjuang untuk mati. Tidak. Tapi dari bagian Alkitab ini sudah diarahkan bahwa penderitaan yang dialami oleh semua makhluk walaupun mengeluh beratnya, kita pun manusia mengeluh susahnya, tapi itu untuk kehidupan. Selanjutnya, jika kita melihat semua makhluk, berarti saudara-saudara bukan cuma saya yang menderita, bukan cuma dia yang menderita, bukan cuma mereka yang menderita. Mengapa ini disampaikan? Seringkali penderitaan menyita energi kita untuk meratap. Seolah-olah hanya kita yang susah, hanya kita yang menderita. Dan sangat jelas disampaikan dalam Alkitab, semua makhluk mengalami penderitaan itu. Sehingga jika benar-benar kita adalah anak-anak Allah, dipilih, ditentukan, dimuliakan, dibenarkan dan mengalami pembenaran oleh iman, janganlah hilang pengharapan itu. Tetaplah bersama di dalam Allah, karena roh Allah yang akan menyertai. Oleh sebab itu ada tema untuk kita, Allah turut. Allah dengan kita bekerja mendatangkan kebaikan. Bukan Allah yang bekerja, manusia yang ada di dalam dunia melakukan segala sesuatu. Sehingga kata turut tidak akan menjatuhkan kita juga pada pemikiran Allah itu atau Roh Kudus itu asisten rumah tangga. Orang minta, orang perintah, dia tuh kerja. Bukan. Tapi Allah turut bekerja. Mohon maaf saudara-saudara, dengan tegas kemudian kami sering menyampaikan, ingat, Allah hanya menolong orang-orang yang mau menolong dirinya sendiri. Sehingga penting untuk kita beriman kepada Allah dalam pengharapan yang tiada hentinya kepada Allah. Kalau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita, berarti kita senantiasa diupayakan untuk terus berusaha. Kalau memang sudah tidak mampu di setiap usaha kita, ingatlah, Allah akan menyatakan maksudnya bagi kita. Allah tidak menginginkan kita jatuh, tapi ternyata dalam keadaan di dunia, penderitaan atau apapun memungkinkan kita untuk jatuh. Itulah rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, rancangan Allah untuk kebaikan kita. Dan kita diajak untuk tetap mengimani semuanya itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah dalam menjalani
kehidupan kita di dalam dunia, kita tidak akan kehilangan identitas bahwa kita anak-anak Allah, sehingga tidak malu untuk terus meminta kepada Bapa. Maka dengan pasti mau turut kepada Bapa, dan selalu yakin Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus akan menguatkan kita semua. Perbedaan-perbedaan tidak membuat perselisihan, baik perbedaan pemahaman, perbedaan pandangan, perbedaan sikap, perbedaan mau, namun melihat bahwa kalau kita satu sebagai anak-anak Allah, marilah kita tetap dalam pengharapan dan mau hidup bagaimana Allah menuntun kita melakukan yang baik. Jadi kerjakanlah yang baik, karena Allah hendak mendatangkan yang baik bagi kita. Selamat menjalani hidup, selamat melanjutkan segala sesuatu. Usia Jemaat Gemim Sion Malalayang sudah di 136 tahun. Kami sering menyampaikan, sudah tua tapi tidak menua. Biar sobanya DP umur tapi selalu awet, untuk saling mengasihi, melayani, dan menyatakan Tuhan yang selalu membaharui kehidupan umatnya. Tetaplah selalu dalam naungan kuasa Roh Kudus Tuhan, karena itu sudah kita lewati sehingga tahun ini, atau maaf, dalam minggu ini kita sudah ada di perayaan minggu-minggu biasa. Beberapa minggu yang lalu kita sudah sampai di perayaan Pentakosta, merah, sekarang hijau. Ini hendak menghantar kita untuk tetap melihat Tuhan setia dan Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan gereja Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat sekalian, selanjutnya kita masuk pada puji-pujian setelah khotbah dari keluarga yang berduka, keluarga Pengayau Sumarau. Kepada keluarga kami persilakan.